Hai teman-teman, perkenalkan aku Alusius Pandu Dewanto, NIM A1A019053 dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, aku ingin membahas dan menjelaskan mengenai penentuan harga pokok pesanan dengan metode full costing dan variable costing, dengan contoh UMKM Wajik Ijo di daerah Kutawinangun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Selamat menonton teman-teman. Di dalam dunia usaha yang semakin berkembang seperti sekarang ini, banyak perusahaan yang bersaing untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Agar dapat bersaing dan berkembang dengan baik, perusahaan dituntut untuk selalu mendapatkan laba. Untuk menjamin kegiatan produksi perusahaan, maka manajemen perusahaan membutuhkan informasi biaya produksi yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan harga pokok produk. Arti penting penentuan harga pokok adalah sebagai dasar untuk menetapkan harga jual dan sebagai alat untuk menilai efisiensi dari proses produksi. Penentuan harga pokok produksi dipengaruhi oleh beberapa elemen biaya antara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Metode penentuan harga pokok produk ada dua, yaitu metode harga pokok proses dan metode harga pokok pesanan. Dan yang ingin aku share ke teman-teman kali ini yaitu materi mengenai harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu metode pengumpulan biaya produksi untuk menentukan harga pokok produk pada perusahaan yang menghasilkan produk atas dasar pesanan. Tujuan metode ini adalah menentukan harga pokok produk dari setiap pesanan, baik harga pokok secara keseluruhan dari tiap-tiap pesanan maupun untuk persatuan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu, dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Pada metode harga pokok pesanan, pengolahan produk akan dimulai setelah datangnya pesanan dari langganan atau pembeli melalui dokumen pesanan penjualan, di mana dokumen ini memuat jenis dan jumlah produk yang dipesan, spesifikasi pesanan, tanggal pesanan diterima, dan harus diserahkan. Karakteristik biaya pesanan. Yang pertama, sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. Yang kedua, bentuk produk tergantung dari spesifikasi pesanan. Ketiga, pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. Kartu biaya pesanan adalah faktur atau dokumen yang isinya biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk masing-masing pesanan. Fungsi kartu pesanan sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan. Yang keempat, total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. 5. Biaya produk per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. 6. Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. Dan yang ketujuh, produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Metode penentuan harga pokok produksi. Metode penentuan harga pokok produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam harga pokok produksi. Ada dua pendekatan. Yang pertama, full costing. Full costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang bersifat tetap maupun yang bersifat variabel. Yang kedua yaitu variable costing. Variable costing merupakan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang bersifat variabel ke dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik variabel. Perbedaan metode full costing dan metode variable costing. Yang pertama, perhitungan harga pokok produksi yang berbeda. Dalam perhitungannya, kedua metode sama-sama menggunakan dan memperhitungkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan beban overhead pabrik. Yang membedakan kedua metode tersebut adalah metode full costing mengikutsertakan kedua biaya overhead, yakni biaya overhead pabrik tetap dan variabel. Sedangkan variable costing hanya mengikutsertakan beban overhead variabel saja. Beban overhead pabrik sendiri merupakan biaya produksi yang tidak termasuk dalam bahan baku dan beban tenaga kerja langsung. Yang kedua itu pelaporannya pada laporan laba rugi. Dari segi pelaporannya juga berbeda antara metode full costing dan variable costing. Pada metode full costing, biaya overhead pabrik akan dilaporkan jika produk sudah terjual. Namun dalam metode variable costing, biaya overhead akan tetap dilaporkan baik produk terjual maupun tidak. Yang ketiga yaitu perlakukan biaya periode. Pada metode variable costing, biaya periode ikut dibebankan dalam proses produksi. Sedangkan biaya periode pada metode full costing hanya dianggap sebagai biaya yang mengurangi laba perusahaan, namun tidak berhubungan dengan biaya produksi. Biaya bahan baku atau direct material adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan
untuk membeli dan mengolah bahan baku hingga menjadi barang jadi. Sebagai contoh pada usaha ini, bahan baku yang dipakai yaitu ketan, gula, dan kelapa. Biaya bahan baku dibagi menjadi dua. Yang pertama, bahan baku langsung atau direct material, yaitu suatu bahan pokok utama yang merupakan bagian terpenting dari suatu produk barang jadi yang dihasilkan perusahaan. Walaupun biaya yang sudah dikeluarkan dalam hal membeli bahan pokok langsung akan sangat berkaitan erat dengan barang produksi yang dihasilkan. Yang kedua yaitu bahan baku tidak langsung atau indirect material, merupakan suatu bahan yang ikut berperan ke dalam bahan utama pada saat kegiatan proses produksi, tetapi bahan ini tidak secara langsung terlihat pada suatu barang jadi yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Untuk usaha yang aku wawancarai mengenai penentuan harga pokok pesanan, yaitu UMKM Wajik Ijo di daerah Kebumen, Jawa Tengah. Jadi usaha ini termasuk usaha rumahan karena untuk proses produksinya dilakukan di rumah. Jadi setiap hari beliau memproduksi wajik sebanyak 20 kg dan dikirim ke PO Efisiensi yang beralamatkan di Wonosari, Kabupaten Kebumen. Selanjutnya yaitu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar para pekerja dan pegawai yang bekerja pada suatu perusahaan. Biaya tenaga kerja adalah untuk pembayaran yang dinamakan upah. Hal ini penting untuk membedakan dengan istilah gaji. Gaji merupakan pembayaran kepada tenaga kerja atau karyawan yang didasarkan pada rentang waktu seperti gaji mingguan, bulanan, dan lain sebagainya. Sedangkan upah dibebankan melalui rekening biaya tenaga kerja langsung, dan gaji dibebankan melalui rekening biaya overhead pabrik. Untuk UMKM ini mempekerjakan satu karyawan untuk memproduksi dari awal hingga akhir. Selanjutnya yaitu biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan, tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi di bisnis tersebut. Meski terlepas dari produksi, biaya overhead pabrik atau disebut juga overhead cost adalah penjamin lancarnya operasional secara keseluruhan. Fungsi menghitung biaya overhead. Yang pertama, mengontrol pengeluaran biaya non-produksi. Seperti yang kita ketahui, perusahaan wajib mengontrol cash flow bisnisnya. Selain demi mengantisipasi resiko, kegiatan pengawasan bisa menghindarkan bisnis dari munculnya oknum-oknum dengan kepentingan pribadi. Yang kedua, dasar estimasi anggaran tiap divisi. Setiap bisnis punya cara menghitung biaya overhead berbeda-beda. Salah satu metode perhitungan paling mainstream untuk overhead cost adalah dibagi berdasarkan kebutuhan tiap divisi. Adanya perhitungan biaya overhead per divisi akan memudahkan bagian keuangan menganalisa, mengoreksi, atau menyusun ulang proposal anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, mengurangi biaya overhead tidak diperlukan. Fungsi berikutnya perhitungan biaya overhead adalah membantu divisi keuangan mengurangi sektor-sektor overhead cost yang tidak prioritas. Dengan demikian, pengeluaran bisnis di bagian overhead dapat dipastikan efektif dan efisien. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan. Biaya overhead adalah komponen sama pentingnya dengan biaya-biaya bisnis pada lainnya. Bahkan dalam kondisi tertentu, perhitungan biaya overhead bisa menjadi yang paling krusial. Jenis biaya overhead pabrik. Secara garis besar, biaya overhead bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu biaya overhead tetap, variabel, dan semi-variabel. Yang pertama, biaya overhead tetap. Biaya overhead tetap adalah overhead yang jumlahnya tidak berubah-ubah tiap kali pembayaran. Contoh biaya overhead tetap pada UMKM ini yaitu servis mesin. Yang kedua, biaya overhead variabel. Jenis kedua biaya overhead adalah variable overhead cost, yaitu overhead dengan jumlah berubah-ubah menyesuaikan intensitas aktivitas perusahaan. Ciri utama variable overhead cost adalah perusahaan bisa menyesuaikan pengeluarannya dengan strategi yang sedang berjalan. Contoh biaya overhead variabel pada UMKM ini yaitu pembelian gas, jasa parut, pembelian plastik, dan penggunaan bensin. Jenis terakhir biaya overhead adalah semi-variabel, yaitu gabungan antara overhead tetap dan variabel. Karakteristik utama mix variable cost adalah nominalnya yang bervariasi sesuai kegiatan perusahaan. Akan tetapi, saat kegiatan mencapai titik nol, perusahaan tetap berkewajiban melakukan pembayaran minimum atas biaya overhead tersebut. Harga pokok produksi menurut metode full costing dan variable costing pada UMKM. Setiap hari mendapat pesanan 20 kg wajik. 1 kg wajik membutuhkan bahan baku berupa 1 kg ketan, 1 kg gula, dan 1 butir kelapa, dengan biaya tenaga kerja Rp50.000 per hari.
Biaya perbaikan mesin Rp60.000 per 3 bulan sekali. Harga plastik per 1 kg wajik Rp1.000. Biaya parut kelapa Rp1.000 per butir. Bensin untuk transportasi Rp10.000 per hari. Dan harga 1 kg wajik atau 40 potong Rp48.000 dan harga persatuan Rp1.200. Pada metode full costing per pesanan atau per hari didapat bahan baku untuk ketan sejumlah Rp260.000, gula Rp240.000 dan kelapa Rp120.000. Untuk biaya tenaga kerja Rp50.000, biaya overhead pabrik tetap Rp650.000, biaya overhead pabrik variabel Rp55.000 dan untuk total biaya produksi Rp725.650. Pada metode full costing per bulan didapat bahan baku ketan sejumlah Rp7.800.000, gula Rp7.200.000, kelapa Rp3.600.000, biaya tenaga kerja Rp1.500.000, biaya overhead pabrik tetap Rp20.000, biaya overhead pabrik variabel Rp1.650.000 dan untuk total biaya produksinya Rp21.770.000. Pada metode variable costing per pesanan atau per hari, didapat bahan baku ketan sejumlah Rp260.000, gula Rp240.000, kelapa Rp120.000, biaya tenaga kerja Rp50.000, biaya overhead pabrik variabel Rp55.000, dan untuk total biaya produksinya Rp725.000. Pada metode variable costing per bulan, didapat bahan baku ketan Rp7.800.000, gula Rp7.200.000, kelapa Rp3.600.000, biaya tenaga kerja Rp1.500.000, biaya overhead pabrik variabel Rp1.650.000, dan total biaya produksinya Rp21.750.000. Jadi untuk keuntungan harga jual wajik per pesanan atau per hari 20 kg kali Rp48.000 sama dengan Rp960.000. Biaya total produksi per pesanan Rp725.650. Jadi Rp960.000 dikurangi Rp725.650 sama dengan Rp234.350 per hari. Untuk satu bulannya Rp234.350 kali 30 hari sama dengan Rp7.030.500.